Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Mulyana. Saya Adelia Karisma Fitri. Saya Subdik Hamad Mastur. Dari kelompok 7 Shift D kelas praktikum analisa farmasi kuantitatif. Di sini kami akan menjelaskan mengenai titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri merupakan titrasi redoks yang menggunakan larutan standar berupa kalium permanganat atau KMnO4. Status larutan KMnO4 0,1 N memberikan warna yang jelas. Apabila belum tercapai titik ekuivalen, maka warna tersebut akan hilang kembali ketika dilakukan pengadukan atau pengocokan. Permanganometri merupakan metode titrasi dengan menggunakan kalium permanganat yang merupakan oksidator kuat sebagai titran. Titrasi ini didasarkan atas titrasi reduksi dan oksidasi atau redoks. Permanganometri juga bisa digunakan untuk menentukan kadar belerang, nitrit, fosfit, dan sebagainya. Prinsip titrasi permanganometri adalah reaksi oksidasi reduksi pada suasana azam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu. Titrasi permanganometri harus dilakukan dalam suasana asam. Hal ini dikarenakan jika dilakukan dalam suasana sedikit basah ataupun netral, maka akan terbentuk endapan coklat mangan 2 oksida, yang mana akan mengganggu titik akhir titrasi. Dan juga dengan terbentuknya mangan 2 oksida ini, maka akan mempercepat penguraian permanganat itu sendiri. Penambahan indikator pada titrasi ini umumnya tidak perlu ditambahkan. Hal ini dikarenakan kalium permanganat sendiri sudah bersifat auto-indikator. Kecuali jika menggunakan kalium permanganat 0,01 N ataupun pada larutan yang sangat encer, maka diperlukan indikator untuk memperjelas titik akhir titrasi. Kalium permanganat bukan merupakan larutan baku primer sehingga harus distandarisasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Standarisasi kalium permanganat sendiri bisa menggunakan natrium oksalat ataupun arsen 3 klorida. Hal ini dikarenakan kalium permanganat sendiri merupakan standar sekunder yang sifatnya tak stabil dan mudah terurai oleh cahaya. Asam oksalat digunakan sebagai larutan baku primer dikarenakan asam oksalat memiliki tingkat kemurnian yang tinggi, stabil pada saat pengeringan, tidak higroskopis, memiliki berat molekul yang tinggi. Penambahan asam sulfat baik pada proses penetapan kadar maupun pembakuan kalium permanganat dilakukan dengan tujuan sebagai pemberi suasana asam. Hal ini dikarenakan dalam suasana asam, maka titik akhir titrasi mudah untuk diamati. Pemilihan asam sulfat pada titrasi permanganometri ini dikarenakan asam sulfat tidak menghasilkan produk dan tidak mengganggu titran. Sedangkan untuk penambahan asam klorida dan asam nitrat sendiri itu tidak diperbolehkan. Dikarenakan asam nitrat merupakan oksidator kuat, sedangkan asam klorida pada suhu 70 derajat Celcius dia akan bereaksi dengan kalium permanganat untuk membentuk klorid. Reaksi ini lambat pada suhu kamar, tetapi menjadi cepat pada suhu 80-90 derajat Celcius. Sehingga sebelum titrasi perlu dilakukan pemanasan untuk mempercepat jalannya reaksi. Titik akhir titrasi pada metode permanganometri ini ditandai dengan perubahan warna menjadi warna rose. Warna rose yang tertentu akibat kelebihan dari ion permanganat. Satu tetes kelebihan ion permanganat maka akan menyebabkan perubahan warna menjadi rose yang cukup terlihat. Titrasi permanganometri harus dilakukan di tempat yang gelap atau yang tidak terkena sinar matahari. Dan juga sebaiknya digunakan alat gelas seperti botol tempat penyimpanan dan juga buret yang berwarna gelap. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan kalium permanganat yang sedang digunakan akan terurai oleh cahaya. Sehingga apabila tidak ada botol ataupun alat gelas yang berwarna gelap, maka dapat dibungkus dengan menggunakan aluminium foil ataupun plastik hitam sehingga alat-alat gelas yang bening tersebut menjadi kedap cahaya. Kalium permanganat jika terkena cahaya maka akan terjadi pengendapan sehingga terbentuk mangan dioksida. Jika sudah terbentuk mangan dioksida, maka larutan harus disaring karena jika masih terdapat endapan di dalam larutan tersebut, maka kalium permanganat tidak dapat mengoksidasi sampel. Reaksi yang terjadi pada saat penetapan kadar H2O2 sebagai berikut. Hidrogen peroksida ketika direaksikan dengan kalium permanganat maka akan terjadi perubahan warna menjadi warna rose. Hal tersebut dapat terjadi karena kalium permanganat memiliki atom mangan dengan keadaan oksidasi plus 7. Reaksi dengan H2O2 akan mengubah atom mangan tersebut menjadi keadaan oksidasi plus 2 yang menyebabkan terjadinya perubahan warna hasil reaksi tersebut. Produk samping dari reaksi ini dihasilkannya gas oksigen dan air yang dicirikan dengan adanya gelembung-gelembung dalam reaksi campuran tersebut. Sumber
sumber kesalahan pada titrasi permanganometri antara lain terletak pada larutan per liter kalium permanganat pada buret. Apabila percobaan dilakukan dalam waktu yang lama, maka larutan kalium permanganat yang ada di dalam buret akan terurai menjadi mangan dioksida. Nah, ini bisa dipengaruhi juga oleh paparan sinar matahari. Pada saat titik akhir titrasi akan didapatkan terjadinya pembentukan endapan berwarna coklat. Sumber kesalahan lainnya yaitu pemberian larutan kalium permanganat yang terlalu cepat pada larutan asam oksalat yang telah ditambahkan asam sulfat dan telah dipanaskan, cenderung menyebabkan reaksi antara ion manganat dan ion mangan. Begitu juga ketika terlalu lambat diberikan, maka akan ada kemungkinan kehilangan oksalat dikarenakan membentuk peroksida yang nantinya akan terurai menjadi air. Titrasi permanganometri memiliki kelebihan antara lain yaitu merupakan oksidator kuat, tidak memerlukan indikator untuk menunjukkan perubahan yang terjadi, serta mudah diperoleh dan harga terjangkau. Kekurangan dari metode titrasi ini di mana KMNO4 sendiri mudah terurai oleh cahaya dan berjalan lambat di suhu ruang, serta butuh suasana asam agar reaksinya cepat dan titik akhirnya mudah untuk diamati.